Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Naam ya ibadallah, jika kita melihat pada kesempatan hari-hari ini yang mana kita telah masuk kepada 17 Rajab 1443 Hijriah, maka di sana di kalangan orang-orang awam mereka mempunyai kesibukan-kesibukan yang mana kesibukan-kesibukan ini bernotabenekan katanya adalah ibadah. Maka ada apa dengan bulan Rajab? Apa yang ada pada bulan Rajab? Katanya ada kesibukan. Maka di kalangan orang awam
masuknya bulan Rajab adalah masuknya bulan yang sangat spesial. Maka berapa banyak yang bertanya pada kami menanyakan, apakah telah masuk bulan Rajab? Kita heran, orang awam ini masuknya Ramadan pun tidak tahu. Tahu-tahu besok Ramadan. Maka di saat bulan Rajab menanyakan sudah masuk bulan Rajab atau belum? Ada apa gerangan? Apa yang terjadi dengan orang awam pada bulan Rajab? Maka mereka meyakini bahwa bulan Rajab adalah bulan yang spesial. Mempunyai di dalam hari-harinya di siang dan di malam amalan-amalan yang sangat spesifik dan sangat membuat kita untuk lebih semangat dalam melaksanakan ibadah dari khobar-khobar yang mereka terima. Maka ketahuilah ya ibadallah, tidaklah bulan Rajab seperti bulan-bulan yang lainnya, kecuali dia adalah termasuk bulan yang haram. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Taubah, Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran minha arba'atun hurum. Maka di dalam surat Taubah disebutkan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di akhir dari ayat bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang muharram. Maknanya 4 bulan haram. Makna 4 bulan haram ini telah ditafsirkan di dalam hadis. Yang mana hadis ini muttafaqun alaih an Abi Bakrah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna sanata 12 syahran." Bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Minha ashhurun hurum. Dari 12 bulan itu adalah 4 bulan yang haram. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, wahiyya thalatha mutawalliyat, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan 11 ke 12, wa Muharram, dan bulan di tahun yang baru. Maka bulan 11, 12 dan bulan 1 itu adalah dari bulan haram. Wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan juga Rajab mudhar yang mana dia itu antara bulan Jumadal Akhirah yang telah kita lewati dengan bulan Sya'ban yang akan kita datangi. Lalu apa keutamaan bulan Rajab dari ayat Al-Quran? Dan hadis ini hanya sebatas ashhurun hurum yang diharamkan pada zaman itu kelompok al-jahiliyah dari kelompok Arab, yang mana kelompok Arab pada zaman dulu selalu berperang di antara kabilah, selalu berperang di antara suku. Maka dijadikan ashhurun hurum, 4 bulan mereka beristirahat dari menumpahkan darah sesama mereka. Maka bagi mereka 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat diharamkan jika seseorang memulai peperangan. Kecuali kalau memang diserang, maka membela diri tidak apa-apa. Ini yang diinginkan dengan arba'atun hurum, 4 bulan muharram. Maka bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 4 bulan haram yang diharamkan peperangan pada zaman itu antar suku untuk dilaksanakan hukumnya haram. Itulah keadaan dari bulan Rajab yang tidak ada specification, tidak ada kekhususan dari bulan-bulan yang lainnya. Apalagi dengan bulan Ramadan yang sudah jelas di dalam ayat Al-Quran, fihi unzilal Quran, dan ada malam Lailatul Qadr. Adapun bulan Rajab tidak lain hanya seperti bulan-bulan yang lain dan termasuk bulan haram yang 4. Maka persepsi dari orang awam serta idiom mereka
Dan imajinasi mereka menganggap bahwa bulan Rajab ibadah-ibadah padanya berlipat-lipat. Ini yang akan kita bahas di dalam khutbah ini. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari beberapa hadis-hadis yang membuat persepsi dan idiom orang-orang awam bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Pertama, datang di dalam hadis bahwa Nabi memberikan celebration, memberikan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada bulan Rajab. Seperti datang hadis dari Anas ibn Malik, disebutkan bahwa dulu karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang maknanya, wahai Allah, jika masuk bulan Rajab, berdoa Nabi, wahai Allah, berikanlah barakah di bulan Rajab kami dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dari hadis ini memberikan targhib, memberikan semangat kepada masuknya bulan Rajab, bahwa Nabi meminta barakah kepada Allah dari masuknya bulan Rajab. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dari jalan Zaidah ibnu Abi Ruqad an Zayyad an-Numairi an Anas ibni Malik. Diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar. Maka berkata At-Tabrani, hadis ini tidak diriwayatkan dari Zaidah, dari Ziyad an-Numairi, dari Anas, kecuali dari jalan ini saja. Maka hadis ini mahaluh. Bagaimana keadaannya? Dhaifun jiddan. Karena Zaidah ibnu Abi Ruqad telah dikatakan oleh Imam Al-Bukhari murul hadis, dan diikuti oleh An-Nasa'i mungkarul hadis, dan berkata Abu Hatim huwa yarwi an syaikhihi Ziyad an-Numairi anin Nabi bi ahadits marfu'ah munkarah, dengan hadis-hadis yang marfu, yang aneh dan berkesendirian. Maka dari sini kita mengetahui ucapan At-Tabrani, tidaklah hadis ini datang kecuali dari Zaidah ibnu Abi Ruqad, dari Ziyad an-Numairi, dari Anas. Tidak ada periwayatan lain kecuali dari jalan yang satu ini. Maka kita hukumi dan dihukumi oleh para ulama hadis ini hadis yang mungkar, maknanya hadis yang berkesendirian dan aneh. Dan periwayatannya tadi dari Zaidah ibnu Abi Ruqad mungkarul hadis, dan juga Ziyad an-Numairi disebutkan oleh Ibnu Hibban, tidaklah dia jika meriwayatkan dari Anas meriwayatkan hadis-hadis yang aneh yang tidak diikuti oleh para ulama yang lain. Maka dari sini hadis ini dhaifun jiddan dari dua sebab, Zaidah ibnu Abi Ruqad dan gurunya Ziyad an-Numairi. Maka dari sini tidak ada celebration kepada bulan Rajab yang sahih dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuk bulan Rajab dan sekarang tanggal 17 seperti biasa masuknya bulan-bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan yang lainnya. Dan begitu pun datang hadis-hadis yang dianggap oleh orang awam adalah hadis yang menjadikan spirit penyemangat bagi mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih daripada bulan-bulan yang lain, bahkan Ramadan. Di antaranya sekarang kita masuk kepada amalan-amalan. Pertama, amalan sembelihan. Maka dari kelompok orang-orang awam melaksanakan sembelihan khusus di bulan Rajab. Yang mampu menyembelih unta seperti di Arab, mereka sembelih. Yang mampu menyembelih
kambing dan ini lebih baik, maka mereka menyembelih kambing di bulan Rajab untuk bersedekah. Maka beristidlal pendapat ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Ramlah Amir an Makhnaf ibni Sulaim. Berkata Makhnaf ibnu Sulaim, seorang sahabi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di Mina, tempat sembelihan, "Ya ayyuhan nas, fa inna likulli baitin fi kulli amin udhiyah wal atirah. Hal tadruna mal atirah? Adzabihah tusamma arajbiyah." Maknanya, wahai manusia, kata Nabi, wajib bagi kalian setiap tahun untuk melaksanakan pertama sembelihan, maknanya sembelihan di hari Idul Adha, dan yang kedua al-atirah. Al-atirah adalah sembelihan dari hewan ternak di bulan Rajab. Yang dikatakan oleh Nabi, manusia mengatakan ar-rajbiyah, sembelihan di bulan Rajab. Maka beristidlal dengan hadis ini, maka kebanyakan orang awam sengaja menyembelih ternak-ternak mereka di bulan Rajab dan membagikannya. Maka hadis ini bagaimana keadaannya? Pertama, sanadnya dhaif karena Abu Ramlah Amir majhul. Dan datang dari riwayat yang lain namun muttarib, tidak bisa saling menguatkan. Adapun Asy-Syaikh Al-Albani menghasankan, maka di sini ijtihad beliau. Namun kita katakan meskipun hadis ini bagi yang menghasankan adalah bisa dijadikan pendalilan, namun dari segi amalan tidak bisa diamalkan. Maka Abu Daud rahimahullah, muhaddis sebelum Al-Albani, mengatakan bahwa permasalahan ar-rajbiyah adalah amalan yang mansukh, yang mana dia itu hukumnya dihapus. Tidak ada yang namanya sembelihan di bulan Rajab. Sembelihan hanya di hari Idul Adha. Maka hadis ini yang rajih wallahu a'lam bagi pembicara dan yang lainnya adalah dhaif. Maka selain itu hukumnya mansukh, kama qala Abu Daud. Mana pendalilan mansukhnya? Hadis yang muttafaqun alaih, tidak tanggung-tanggung, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la far'a wala atirah. Tidak boleh melaksanakan far'a dan tidak boleh melaksanakan atirah. Apa makna far'a? Far'a adalah sembelihan untuk patung-patung di zaman jahiliyah dari unta-unta yang baru bunting. Unta-unta yang baru melahirkan anak pertama. Diberikan kepada patung-patung mereka, dinamakan al-far'. Maka dilarang kaum muslimin. Wala atirah, dan dilarang kaum muslimin menyembelih sengaja di bulan Rajab. Kenapa Nabi melaksanakan demikian? Karena Allah telah memberikan hari Idul Adha, Yaumun Nahr, dan salasati ayyam, 3 hari Yaumut Tasyrik, sampai disebutkan di hadis yang mutawatir yang datang dari berbagai sahabat, dari Abi Hurairah, Ibnu Umar dan yang lainnya, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik yang 4 hari, maknanya 3 hari hari tasyrik, 1 hari hari Id, ada 4 hari, hari tidak boleh berpuasa, harus makan. Maka dilaranglah Rajbiyah, bulan Rajab, karena ada di sana hari istimewa, hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Maka inilah bantahan kepada mereka yang menganggap bahwa ada amalan yang agung di bulan Rajab, amalan sembelihan, maka ini pun hadisnya tidak sahih. Dan bagi mereka yang menghasankan sesuai ucapan-ucapan Al-Albani rahimahullah, itu pun tidak diamalkan karena mansukh dengan hadis muttafaqun alaih, la far'a wala atirah. Kemudian bagi orang awam juga, mereka sibuk
mengkhususkan amalan-amalan salat. Maka telah datang hadis bagi mereka dari Anas ibnu Malik. Inna fi lailati Rajab, bahwa pada malam-malam di bulan Rajab disebutkan salatul akhir, di malam ke-27 terutama. Apa yang mereka inginkan? 27 Rajab perayaan apa? Isra wa Mi'raj. Maka man amila fi hadhihi lailah fali'amilihi kami ahsana. Maka di malam dari bulan Rajab, barang siapa yang seseorang melaksanakan ibadah di malamnya, maka dia seakan-akan mempunyai amalan 100 tahun. Maka di sini ya ibadallah, dari lafaz ini saja mereka menginginkan menyaingi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turun dengan Al-Quran. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan jika ditahunkan ada berapa? 83 sekian-sekian bulan. Salasa wa thamanun au arba' thamanun sanah. Maka amalan di malam bulan Rajab dihiperbolikkan oleh mereka menjadi amalan 100 tahun jika melaksanakan di malam-malamnya. Maka disebutkan man shalla 12 rakaah. Barang siapa yang sholat 12 rakaah kemudian melaksanakan setelah salam tahmid wa takbir wa tasbih wa shalah ala nabi wa tahlil 100 kali, maka dia akan mendapatkan ibadah 100 tahun. Ditambah dengan jika dia berdoa, maka tidak pernah akan ditolak. Pasti akan diijabahi seluruh doanya. Maka hadis ini yang menjadi keyakinan orang-orang awam diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Syu'abul Iman dan yang lainnya, yang mana sanadnya disebutkan an Anas ibni Malik. Dan Aban barakallahu fikum, dia adalah Aban ibnu Ayyash, yang mana jika kita kembali kepada kutub Al-Jarhi wa Ta'dil, Aban ibnu Ayyash disebutkan oleh para ulama matrukul hadis. Hadisnya itu to the trash, dilempar ke tong sampah. Kalau di laptop, to the recycle bin, dimasukkan kepada salatul muhmilah. Maka rawi ini dhaifun jiddan. Maka periwayatannya dari Anas tertolak. Maka hadis ini yang ingin menyamakan malam-malam di bulan Rajab, bahkan lebih dari bulan Ramadan, yang mana Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, hanya 84 tahun, maka malam-malam di bulan Rajab bisa mencapai 100 tahun. Tergambar di sini apa-apa yang mereka buat adalah dari hadis-hadis yang dhaifun jiddan. Maka setelah selesai dari salat, maka di sana ada amalan juga di siangnya. Maka mereka melaksanakan puasa khusus di bulan Rajab. Puasa khusus di bulan Rajab. Maaf, kemarin-kemarin kemana ya? Di bulan-bulan yang lain kayaknya nggak pernah puasa sunnah. Hanya Ramadan saja. Sekarang Masya Allah bulan Rajab full day, setiap hari puasa. Dari mana syariatnya? Apakah dia seperti bulan Ramadan, 1 bulan penuh? Maka ini pun beristidlal dengan hadis yang dhaif. Yang paling masyhur datang dari 2 hadis. Hadis yang pertama datang dari Sa'id, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga di Syu'abil Iman, disebutkan man shoma yauman fi Rajab kasiyami sanah atau kasiyami dahr. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab,
seakan-akan puasa 1 tahun. Ini pun sama. Ingin menyaingi puasa Ramadan. Pernah kalian ingat kepada hadis puasa Ramadan ditambah sita Syawal? Hadis Abi Qatadah Al-Ansari. Man shoma Ramadan summa shoma sita Syawal ka shaumid dahr. Barang siapa puasa Ramadan sebulan penuh atau 29 hari. Kemudian ditambah 6 hari. Maka seperti puasa 1 tahun. Kasyami dahr. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi. Maka puasa 30 hari ataupun 29 hari ditambah 6. Berarti puasa berapa? 35 hari. Sebanding setahun. Maka di puasa bulan Rajab, man shoma yauman fi Rajab kasyami dahr. 1 hari saja di bulan Rajab seperti setahun. Melebihi dari puasa Ramadan dengan sita Syawal. Mesti seperti itu hadis-hadis yang dhaif. Sebelumnya lebih dari Lailatul Qadar. Sekarang lebih dari puasa Ramadan dengan sita Syawal. 1 hari puasa Rajab saja 1 tahun. Bagaimana kalau sebulan penuh? Berarti 29 tahun. Maka melebihi dari keutamaan Ramadan dengan sita Syawal. Seperti itu keadaan dari hadis-hadis yang dhaif jiddan ataupun dipalsukan. Maka hadis ini dari Sa'id. Di sanadnya ada Abdul Ghafur Ibnu Sa'id Abu Sabah, yang mana dia Al-Basri. Disebutkan oleh Yahya Ibnu Ma'in ma bisyai'in ataupun laisa bisyai'. Dan lafaz ini menunjukkan bahwa dia tidak ada apa-apanya di ilmu hadis. Dia matruk, hadisnya to the trash, dibuang ke tong sampah atau ke recycle bin. Maka hadis ini pun ditinggal. Dan lafaznya seperti tadi melebihi dari puasa Ramadan. Kemudian ada di sana hadis yang lain diriwayatkan oleh Kutubus Sunan dan diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi di Mizan Al-I'tidal dari jalan Mansur an Musa ibni Abdillah Al-Ansari an Anas ibni Malik. Berkata Rasulullah SAW katanya, kita katakan katanya karena hadisnya dhaifun jiddan, tidak benar kepada Nabi. Maka disebutkan inna fil jannah nahron yuqalu lahu Rajab. Bahwa di surga itu ada danau ataupun sungai. Di surga ada sungai yang namanya Rajab. Man shoma yauman fi syahri Rajab saqahullahu min dalikan nahr. Barang siapa yang dulu berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab akan diminumkan dari sungai yang ada di surga yang namanya sungai Rajab. Lebih aneh lagi lafadznya. Maka hadis-hadis seperti yang aneh ini pun hadis yang sangat dhaif. Maka berkata Imam Az-Zahabi di saat mengeluarkan hadis ini di kitabnya Al-Mizan, bahwa Mansur huwa Ibnu Yazid la yu'raf. Mansur Ibnu Yazid tidak diketahui siapa orangnya. Dari mana dia? Bagaimana kedudukannya? Tidak tahu. Wal khobar batil. Maka hadis ini batil. Makna batil adalah tidak perlu kita menolehnya. Seakan-akan tidak ada. Maka inilah dari kumpulan ibadah-ibadah yang kami sebutkan tadi. Mulai dari spesifik bulan Rajab. Bulan yang diberikan celebration oleh Nabi. Maka hadisnya dhaif. Datang dari jalan Zaidah dari Ziyad An-Numairi, hadisnya mungkar. Kemudian tentang permasalahan sembelihan, hadisnya pun dhaif karena Abu Ramlah Amir dhaif. Jika sahih, kata sebagian orang menghasankan, namun juga tidak diamalkan karena hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah mengatakan la atirah, tidak ada sembelihan di bulan Rajab. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Ketiga, tentang permasalahan salat. Barang siapa yang salat di malam Rajab seperti 100 tahun melebihi
Lailatul Qadar ini juga dhaifun jiddan, seperti kami sebutkan dari sanad Aban Ibnu Abi Ayyas dari Anas, dan Aban matruk, ditinggal hadisnya, dibuang. Dan yang terakhir ibadah puasa. Datang dari 2 hadis, dikatakan bahwa 1 kali puasa di hari Rajab seakan-akan puasa 1 tahun. Ini pun berlebihan. Di sanadnya ada Abdul Ghafur Ibnu Sa'id Al-Basri, laisa bisyai matruk, ditinggalkan hadisnya. Dan juga yang terakhir, bahwa barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab akan diminumkan dari sungai Rajab di surga. Ini pun dhaifun jiddan karena Mansur Ibnu Yazid tidak diketahui dan hadisnya aneh. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, nasihat kami kepada orang-orang awam agar rujuk kepada para ulama, agar rujuk kepada ahlu sunnah dari ustadz-ustadz ahlu sunnah. Namun permasalahan hadis-hadis di bulan Rajab adalah hadis-hadis yang dhaifun jiddan. Maka kami menyebutkan dari ulama terdahulu ahlul hadis telah mendhaifkan. Yang bisa kami sebutkan karena banyak, kita singkat menjadi 6 misalnya. Pertama Ibnu Salah dan muridnya Imam An-Nawawi. Dan yang ketiga Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Ke-6 ini muhaddisun di zamannya, di tahun 600-an sampai 700 Hijriah, sebelum dari kita 700 yang lalu, telah mengatakan semua hadis-hadis keutamaan di bulan Rajab dan ibadah-ibadah khusus dari salat, sembelihan dan puasa di bulan Rajab, hadis-hadis kebanyakan dhaifun jiddan dan dipalsukan. Maka oleh sebab itu kita juga takut kepada Allah dalam permasalahan beribadah dan ingin melaksanakan ibadah. Namun jika sanad-sanadnya dhaif, maka kita tidak melaksanakan ibadah tersebut. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh. Innallaha ghafurun rahim.